di November ini kita lihat di brutonya positif, seperti halnya bulan lalu, tapi secara neto juga ada restitusi. Pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat hingga 30 November 2025, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.634 triliun. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang mencapai Rp1.688,6 triliun. Kementerian Keuangan mencatat hingga 30 November 2025 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.634 triliun atau 78,7% dari target APBN sebesar Rp2.076,9 triliun. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp1.688,6 triliun. Dari sisi jenis pajak, PPh Badan terrealisasi sebesar Rp263,58 triliun, turun 9% secara tahunan. Sementara itu, PPh orang pribadi dan PPh pasal 21 tercatat sebesar Rp218,31 triliun, terkontraksi 7,8% secara tahunan. Adapun PPN dan PPNBM tercatat sebesar Rp660,77 triliun, terkontraksi 6,6% secara tahunan. Hingga November 2025, penerimaan pajak lainnya mencapai Rp186,33 triliun atau tumbuh 21,5%. Penerimaan ini berasal dari setoran sementara wajib pajak yang nantinya akan diklasifikasikan ke dalam PPh atau PPN setelah pelaporan SPT. Kalau kita lihat untuk PPh Badan di November ini kita lihat di brutonya positif, seperti halnya bulan lalu, tapi secara neto juga ada restitusi, sehingga dia masih juga negatif. Namun kita berharap akan terjadi perbaikan nanti kalau yang angka paling bawah, yaitu pajak lainnya yang neto, ada 186,3 triliun penerimaan pajak lainnya, yang nantinya akan dikategorikan dia masuk ke bagian PPh atau PPN. Secara bulanan, kinerja pajak neto mulai menunjukkan perbaikan. Pada November 2025, pajak neto tumbuh 2,5% secara month-on-month, atau membaik dibandingkan Oktober 2025 yang hanya tumbuh 0,7% dan Agustus 2025 yang sempat mencatat kontraksi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, Kementerian Keuangan terus membenahi sistem perpajakan Cortex guna menggenjot penerimaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengatakan perbaikan sistem menjadi prioritas agar proses pemungutan pajak semakin efisien ke depan. Menurut Purbaya, perbaikan Cortex menjadi krusial karena sistem ini sempat mengalami kendala pada Januari hingga Februari 2025. Gangguan tersebut menyebabkan kesulitan pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN oleh wajib pajak dan berdampak pada penerimaan pajak nasional. Sebagai bagian dari pembenahan, Kemenkyu telah melakukan simulasi pelaporan surat pemberitahuan tahunan PPh orang pribadi melalui sistem Cortex terhadap lebih dari 60.000 wajib pajak. Kemenkyu mengklaim uji coba tersebut berjalan dengan baik. Pajak untuk Cortex sudah bisa kita perbaiki dan sekarang sudah berjalan dengan baik, tapi tetap aja mungkin ke depan akan kita perbaiki kalau ada ketidaksempurnaan yang ada. Tapi kemarin kita sudah tes dengan berapa? 60.000 orang login. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan implementasi sistem Cortex menunjukkan progres yang cukup signifikan. Hingga 17 Desember 2025, 7,7 juta wajib pajak telah melakukan aktivasi akun Cortex atau setara dengan 51,66% dari total wajib pajak yang melapor SPT. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan perkembangan implementasi sistem Cortex menunjukkan progres yang cukup signifikan. Menurut Direktur Jenderal Pajak Kemenkyu Bimo Wijayanto, hingga 17 Desember 2025, jumlah wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan tahun pajak 2025 tercatat sebanyak 14,9 juta wajib pajak.
Dari jumlah tersebut, 7,7 juta wajib pajak telah melakukan aktivasi akun Cortex atau setara 51,66% dari total wajib pajak yang melapor SPT. Dari jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Cortex, sebanyak 4,8 juta wajib pajak sudah menyelesaikan tahapan lanjutan berupa pembuatan kode otorisasi dan sertifikat elektronik. Angka ini setara dengan 32,38% dari total wajib pajak yang melaporkan SPT. Adapun total aktivasi akun di Cortex per kemarin sudah sekitar 7,5 juta. Saya lihat dulu angka validnya. Mohon izin, jadi jumlah wajib pajak yang wajib lapor SPT tahun 2024 ada 14,9 juta. WP yang sudah aktivasi akun sejumlah 7,7 juta. Kemudian dengan persentase 51,66%. Dari 7,7 juta wajib pajak yang sudah aktivasi akun, yang sudah membuat kode otorisasi dan sertifikat elektronik ada 4,8 juta atau sekitar 32,38%. Demikian Pak Menteri, kami lapor. Dirjen Pajak optimistis proses pelaporan pajak ke depan akan berjalan lancar hingga batas akhir penyampaian SPT orang pribadi pada 31 Maret 2026. Diperkirakan ada 13 juta orang wajib pajak orang pribadi dapat menyampaikan SPT dengan baik melalui sistem yang telah disiapkan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan upah minimum provinsi tahun 2026 akan mengalami kenaikan. Penyesuaian angka kenaikan tersebut akan dilakukan dengan memperhitungkan berbagai indikator ekonomi, mulai dari inflasi hingga pertumbuhan ekonomi. Pramono mengaku telah mendapatkan laporan terkait keputusan Presiden mengenai penetapan UMP. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan bersikap adil dalam menentukan besaran upah bagi buruh maupun pengusaha. Pramono telah meminta jajarannya untuk segera membahas UMP 2026 agar Jakarta tidak terlambat dalam menetapkan kebijakan tersebut. Saya sudah mendapatkan laporan mengenai keputusan Presiden tentang hal itu, sehingga dengan demikian pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha, dan saya sudah meminta untuk segera diadakan rapat. Kita tidak boleh terlambat, kita akan mendahului untuk penetapan UMP-nya, karena memang angkanya kan sudah ada range-nya, sehingga dengan demikian tinggal di range itulah dicari jalan keluar antara. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta gubernur tidak mengubah indeks tertentu yang sudah direkomendasikan sebesar 0,5 hingga 0,9. KSPI mengancam akan menggelar terkait aksi nasional jika gubernur mengubah indeks tertentu yang sudah direkomendasikan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengancam akan menggelar aksi nasional dan demonstrasi besar-besaran secara bergelombang jika gubernur mengubah atau menghapus angka rekomendasi Dewan Pengupahan. Aksi masif ini bakal dilakukan setelah tanggal 24 Desember atau menunggu pengumuman resmi keputusan para gubernur. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, ancaman aksi tersebut didasari kekhawatiran buruh jika angka indeks tertentu yang sudah direkomendasikan di tingkat kabupaten kota akan dicoret atau diubah oleh gubernur. Said Iqbal menegaskan tuntutan buruh untuk UMP 2026 tetap berada di angka kenaikan 6% hingga 7%, setara dengan indeks alfa di angka 0,9, seperti yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. 0,9 usulan Serikat Buruh. 0,5 jalan tengah yang diambil oleh Presiden. Usulan menterinya itu ditolak semua. Nah, dengan demikian, kami minta catatan yang keempat ini, gubernur jangan merubah angka yang sudah disepakati Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten dan kota. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah tentang upah minimum provinsi 2026. Dalam PP tersebut, pemerintah menetapkan formulasi kenaikan upah yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Adapun rentang alfa atau indeks tertentu ditetapkan sebesar 0,5 hingga 0,9. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.